Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Ada tokoh pakai makmul. Pakai makmul. Oh, sama ini nanti yang KJPT aja. Dia ininya. Dia protokoler kita keamanan. Nggak bisa disampaikan. Langsung aja, Mas. Imam kana yaqulullah wa yaqul akhir wa dzakarallaha katsira. Sallallahu alaihi. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri beserta seluruh jajaran Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Ada Wakil Ketua Majelis Syuro Ustaz Dr. Hidayat Wahid, ada Sekretaris Jenderal Bapak Mustafa Kamal, ada Ketua Dewan Syariah Pusat Dr. Kiai Haji Sulaiman Hidayat, ada Bendahara Umum Bapak Mahfuz Abdurrahman, juga yang sama-sama kami hormati Habib Abdurrahman bin Syekh. Beliau hampir tiap maulid di tempat ini selalu berkenan hadir. Jazakumullah khairan katsiran Habib Abdurrahman bin Syekh. Semoga Allah terus memberikan kesehatan kepada beliau. Juga hadir Habib Abdurrahman Basyuro, Habib Soleh bin Bakir Al-Atos yang tadi memimpin pembacaan maulid, dan juga tentu para hamba baik yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian juga hadir para tokoh alim ulama. Pertama Bapak Muhammad Yusuf Muhammad Marta, Ketua GNPF Ulama. Jazakumullah khairan Pak Yusuf. Kemudian juga ada Ketua Majelis Ulama DKI Kiai Haji Muhammad Muhtar. Terima kasih. Oke. Ada pimpinan ormas di sini hadir, Ketua Umum Al-Irsyad Bapak Dr. Faisal Nasir. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Dan juga tentu para tokoh alim ulama, pimpinan ormas Islam, dan juga ada pimpinan partai politik yang kami undang di sini hadir, Bapak Rio Budi Santoso, Sekretaris Jenderal Partai Berkarya. Terima kasih Mas Rio. Dan juga di sini hadir para pejabat publik. Di sini ada Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Bapak Dr. Jazuli Zuhaini, dan juga para anggota DPR RI yang lain. Kemudian juga di sini ada Gubernur Sumatera Barat Bapak Profesor Dr. Irwan Pak Sandi lewat. Nah nanti dari sini terus nanti kita dosa Pak Sandi sama nanti kalau gue mau dosa yang lain ya. Kita belum sebelum baru masuk. Enggak sih kayaknya. Dari dulu baru masuk. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul bermuajah di dalam majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tiap tahun diselenggarakan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Kami ucapkan selamat datang, jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh habaib alim ulama, tokoh masyarakat, dan undangan lainnya yang sudah sudi hadir memenuhi undangan kami.
Nabi diselenggarakan oleh umat Islam dan secara khusus oleh Partai Keadilan Sejahtera setidaknya adalah untuk menunjukkan dua hal. Pertama adalah ekspresi kecintaan kita semuanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua adalah keinginan tekad kita untuk terus menggali sejarah, sirah hidup dan perjuangan Nabi Muhammad SAW yang kemudian kita berusaha meneladaninya. Tema kita hari ini juga tidak jauh dari hal tersebut, yaitu adalah umat bersatu meneladani Rasulullah menuju kemenangan. Kita ingin umat bersama-sama bersatu lintas ormas, lintas partai politik untuk membangun kekuatan kita bersama yang tujuannya adalah agar kita dapat meraih kemenangan, di mana dalam terminologi kita umat Islam kemenangan ini berdimensi kemenangan dunia dan kemenangan akhirat. Selamat datang kawan Kota Jakarta Selatan, Bapak Amarullah. Saya akan pamit beberapa waktu lalu saya ngobrol dengan beliau. Kemenangan dalam dimensi kita adalah kemenangan dunia dan akhirat. Fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita tidak ingin meraih kemenangan salah satunya, tapi kita ingin meraih kemenangan dua-duanya. Yang dalam terminologi ulama, kita ingin umat Islam ini hidup dalam kemuliaan, dan kemudian kita wafat nanti dalam kemuliaan pula. Iskariman au mutsyahidan. Kita ingin hidup mulia sebagai umat, sebagai umat yang senantiasa melakukan diilahi kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Islam harus berjaya, Islam harus terhormat di muka bumi ini. Dan ketika kita wafat, semoga kita mendapat kemuliaan sebagai syuhada, orang yang mati syahid. Atas dasar itulah maka kita tidak boleh tidak untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau meraih kemenangan dunia dan kemenangan akhirat. Rasulullah SAW sebelum kisah kenabian yang selanjutnya beliau kemudian memimpin umat, memimpin bangsa, memimpin negara. Itu beliau sudah memiliki kualifikasi yang disebut sebagai Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya yang nanti berkiprah mengelola umat, mengelola bangsa juga bisa meneladani Rasulullah SAW. Kita memiliki karakter sebagai Al-Amin. PKS sebagai sebuah partai politik yang basisnya adalah dakwah, karena itu kami menyebut sebagai partai dakwah. Secara tegas dalam platformnya menyebutkan bahwa bagi PKS politik bukan hanya berdimensi kekuasaan. Politik yang sering kita sebut sebagai siasat itu bermakna pengendalian. Karena itu kami sebagai partai politik memang
terus berkiprah meraih kemenangan di kancah politik kekuasaan, tetapi kami meneguhkan bahwa pengendalian harus berawal pengendalian diri, asyasa azadiyah. Di PKS kami diklaim oleh para kiai dan kami untuk menjadi orang-orang yang senantiasa mampu mengendalikan diri, asyasa azadiyah. Dan bila itu tercapai, kemudian kita juga diminta mengelola, mengendalikan rumah tangga. Asyasa al-usrah, kita diminta untuk mengelola rumah tangga. Dan yang ketiga, kita diminta untuk mengendalikan mengelola masyarakat, asyasa al-mujtama. Baru dari situ kami kemudian dilepas untuk berkiprah pada asyasa ad-daulah, pada pengendalian, pada pengelolaan negara. Kami atas nama keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera memohon doa dan dukungan dari seluruh jamaah sekalian yang hadir pada hari ini. Semoga kami bisa istiqomah terus menata diri, mengendalikan diri, mengendalikan keluarga kami menjadi keluarga teladan, dan memberikan kekuatan pada kami untuk berkiprah di masyarakat sebelum akhirnya kami berkiprah mengelola kekuasaan di tingkat negara. Untuk itu kami senantiasa memuliakan para alim ulama, para habaib. Bagi kami alim ulama, para habaib merupakan penunjuk jalan, pemberi nasihat kepada kami. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan al-ulama warasatul anbiya, para ulama ini adalah pewaris para nabi. Untuk itulah kami akan senantiasa memuliakan dan memposisikan para alim ulama. Dan dalam konteks itu pula kami di sini perlu sampaikan kepada seluruh jamaah yang hadir bahwa insya Allah setelah maulid ini selesai nanti siang kami akan menggelar konferensi pers. Kami akan menyampaikan janji kampanye PKS yang ketiga, yaitu kami kalau nanti di pemilu legislatif menang atau memiliki suara yang signifikan, kami berjanji akan memperjuangkan lahirnya rancangan undang-undang pemuliaan alim ulama, para tokoh agama, dan juga simbol-simbol agama. Bagi kami alim ulama, para tokoh agama manapun, mereka memiliki peran yang sangat penting. Oleh sebab itu mereka harus diposisikan pada posisi yang terhormat, pada posisi yang terlindungi. Insya Allah PKS berkomitmen untuk mewujudkan rancangan undang-undang pemeliharaan atau perlindungan alim ulama, tokoh-tokoh agama, dan simbol agama-agama. Semoga Indonesia bisa mewujud menjadi sebuah baldatun thayyibatun warabun ghafur yang di dalamnya agama dimuliakan, para alim ulama dimuliakan, dan kita semuanya hidup dalam harmoni sekalipun kita memiliki banyak perbedaan termasuk perbedaan agama dalamnya. Ini saja yang saya sampaikan sebagai ucapan selamat datang kepada seluruh hadirin. Semoga saya diingatkan oleh MC, saya dari tadi mungkin nyebutnya hadir terus pada hadirat. Karena hadiratnya lebih banyak, ada 5.000 orang dari majelis taklim di bagian kita. Mohon maaf para ustazah sekalian bila dari tadi saya kurang menyapa, tapi sesungguhnya dalam benak saya jelas ya, saya tahu bahwa para ibu, para asatizah itu ada di sekitar gedung markas dakwah PKS ini. Sekali lagi saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.